Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5 mata kuliah komunikasi antar budaya yang beranggotakan pertama, Atikah Dini Febrianti, yang kedua, Mutia Muhlisa, yang ketiga, Mutiara Fajrin, yang keempat, Salsabila Khairunisa Jarkasi, dan yang kelima, Zahra Husnunida. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang tantangan dalam keberagaman budaya. Adapun dosen pengampu mata kuliah ini adalah Ibu Sari Narulita LC.MSI. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tantangan dalam keberagaman budaya, di mana di slide pertama ini ada problematika kebudayaan, yaitu penyebaran kebudayaan atau difusi, di mana itu memiliki arti proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu kelompok ke kelompok lain, dari suatu masyarakat ke masyarakat lain, baik berupa ide, keyakinan, dan lain sebagainya. Contoh difusi adalah di Indonesia, misalnya masuk unsur budaya timur dan barat ke tanah air terjadi melalui teknik meniru atau imitasi. Kemudian penyebaran agama Islam dilakukan melalui perdagangan yang disertai dengan prinsip kejujuran. Ada dampak difusi. Nah, globalisasi budaya yang bersumber dari kebudayaan barat itu ada memiliki beberapa contoh. Yang pertama itu ada konsumtif. Konsumtif yaitu sering membelanjakan uang tanpa pertimbangan yang baik dan matang. Lalu ada hedonisme, adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Lalu ada pragmatis, adalah suatu konsep atau penilaian yang melihatnya itu dari segi kepraktisannya aja dan manfaatnya itu individualis, meyakini bahwa masing-masing individu juga mempunyai kebutuhan yang harus diutamakan daripada masyarakat umum. Lalu yang kedua ada penyebaran kebudayaan. Perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi sebagai akibat dari adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya yang berbeda, sehingga terjadi keadaan yang fungsinya tidak serasi bagi kehidupan. Yang ketiga yaitu pewaris kebudayaan. Nah, pewaris kebudayaan ini apa? Yaitu proses pemindahan, penerusan, pemilikan, dan pemakaian kebudayaan dari generasi ke generasi secara berkesinambungan. Nah, pewaris kebudayaan ini juga memiliki sifat. Nah, sifatnya itu ada vertikal, yaitu di mana budaya diwariskan dari generasi yang terdahulu kepada generasi berikutnya untuk digunakan, lalu selanjutnya diteruskan kembali kepada generasi yang akan datang. Selanjutnya ada contoh-contoh masalah. Contoh masalahnya yaitu seperti sesuai atau tidaknya budaya warisan tersebut dengan dinamika masyarakat saat sekarang. Terus yang kedua ada penolakan generasi penerima terhadap warisan budaya tersebut. Lalu yang ketiga munculnya budaya baru yang tidak lagi sesuai dengan budaya warisan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alternatif pemecahan masalah keanekaragaman dan perubahan kebudayaan. Jika tadi sudah dijelaskan apa saja masalah-masalah dan tantangan yang timbul dalam keanekaragaman budaya, maka sekarang saya akan menjelaskan bagaimana alternatif pemecahan masalahnya. Terdapat beberapa alternatif pemecahan masalah yang dapat diterapkan guna mengatasi kemajemukan masyarakat Indonesia. Beberapa alternatif dari beberapa masalah tersebut antara lain, yang pertama, masalah konflik antar etnis. Untuk pemecahan masalah konflik antar etnis bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, ada tolak-menolak atau konfrontasi. Dalam hal ini, apabila pihak-pihak yang berinteraksi tidak dapat saling menyesuaikan, maka bisa melakukan konfrontasi. Yang kedua, asimilasi. Dilakukan apabila pihak-pihak yang berinteraksi dapat saling menyerap sehingga muncul budaya baru demi berlangsungnya kehidupan di masyarakat tersebut. Dan terakhir, ada akulturasi. Apabila keduanya saling mengambil unsur sehingga terjadi saling menyesuaikan diri. Nah, sudah saatnya setiap warga negara bersikap terbuka dan mau menerima kebudayaan etnis lain. Pandangan primordial yang akan membawa pada suatu sikap picik perlu segera diubah, serta munculnya perasaan superior harus segera ditinggalkan.
Yang kedua, masalah konflik antar agama. Nah, di masalah ini terkadang agama dijadikan sebagai alat untuk pemecah persatuan bangsa. Agama seringkali dijadikan sebagai kedok untuk mencapai ambisi yang diinginkan. Nah, banyak banget juga akibatnya masyarakat mempunyai pemikiran yang sempit dan mudah terbakar dengan segala macam isu yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, karena tidak ada penanganan yang serius, akhirnya terkadang masalah ini menjadi permasalahan yang sangat besar. Oleh karena itu, dalam permasalahan ini, usaha mengembangkan toleransi antar umat beragama dan membiarkan orang lain sangat berlaku dan sangat berguna dalam memecahkan masalah konflik antar agama. Kemudian yang ketiga, masalah konflik antar mayoritas. Dengan minoritas keagamaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah sebuah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Namun keragaman ini akan menjadi bencana seandainya tidak dikelola dengan baik. Keragaman sangat berpotensi untuk memunculkan konflik. Di Indonesia masih banyak yang dijumpai adanya perasaan sebagai etnis yang merasa paling berkuasa di wilayahnya. Akibatnya etnis lain yang secara ekonomi lebih mapan dapat menjadi pemicu terjadinya konflik. Oleh karena itu, setiap etnis harus dapat menghargai setiap perbedaan yang ada, karena perbedaan adalah sebuah anugerah bukan musibah. Apalagi kita berada di Indonesia, di mana Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pedoman bangsa Indonesia yang seharusnya. Lalu masalah yang terakhir atau yang keempat yaitu masalah konflik antara pribumi dengan non-pribumi serta perlakuan diskriminatif. Nah, tantangan pada saat ini adalah bagaimana bangsa Indonesia dapat hidup damai berdampingan satu sama lain. Untuk itu harus dihilangkan prasangka buruk, salah paham, dan kebencian, serta menemukan dan mengembangkan nilai-nilai bersama, yaitu nilai kemanusiaan yang mengikat sebagai satu bangsa. Oleh karena itu, sikap toleransi antara suku bangsa, agama, dan antar golongan harus benar-benar dikembangkan. Nah, dari 4 permasalahan dan pemecahan yang sudah dijelaskan tadi, bisa kita simpulkan bahwa pemecahan dari permasalahan-permasalahan tantangan keberagaman budaya yang paling penting adalah toleransi. Toleransi terhadap agama, toleransi terhadap etnis, toleransi terhadap minoritas, dan toleransi lainnya yang berbeda dengan semua perbedaan yang ada di Indonesia. Balik lagi ke Bhinneka Tunggal Ika, kita sebagai bangsa Indonesia harus mempunyai sikap toleransi yang tinggi apabila ada warga Indonesia lain yang memiliki perbedaan apapun itu dengan kita. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih teman-teman telah menyimak presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.